Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, Puspaga Gurindam Provinsi Kepulauan Riau. Bapak Ibu sekalian, saat ini keadaan ekonomi Indonesia maupun Kepulauan Riau belum baik-baik saja. Banyak sekali keluarga yang menghadapi masalah dalam masalah ekonomi, dan perceraian yang tercatat di pengadilan agama itu banyak juga disebabkan oleh masalah ekonomi. Kita tahu bahwasanya uang bukanlah segala-galanya, tapi dengan uang kita pakai untuk menjalankan kehidupan rumah tangga kita. Banyak rumah tangga yang berantakan karena kegagalan dalam mengolah keuangan. Maka pada hari ini kami akan membahas tentang manajemen keuangan keluarga. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mengolah keuangan itu? Karena kita hidup berumah tangga itu bukan untuk 1-2 hari, 1-2 tahun, bahkan untuk puluhan tahun. Maka kita harus merancang keuangan keluarga kita. Kita mulai dengan mimpi. Apa yang kita impikan dalam kehidupan rumah tangga kita? Kita ingin keuangan kita tuh stabil dan naik terus. Awal menikah, pikiran kita bagaimana bisa memiliki rumah. Kemudian menyekolahkan anak-anaknya. Di usia 40 tahun, kita berharap kita bisa naik haji, punya mobil. Kemudian saat anak kuliah kita bisa membiayai dia kuliah. Kemudian saat pensiun kita bisa pensiun dengan tenang, dengan aset yang mengalir terus ke dalam rumah tangga kita. Dengan uang yang ada masuk, walaupun kecil tapi tetap ada. Maka Bapak Ibu, perlu bagi kita mengatur bagaimana perencanaan keuangan yang baik. Dalam perencanaan keuangan itu perlu adanya keseimbangannya antara pendapatan dan pengeluaran. Itu harus seimbang. Nah, dalam hal ini kita menyeimbangkannya seperti apa? Ya. Ketika uang masuk, ini bagi Bapak Ibu yang berpenghasilan bulanan. Begitu gaji masuk, maka ibarat sebuah gentong. Apa yang harus kita belanjakan? Di mana cara membagikannya? Maka prioritas pertama, ketika uang itu masuk, yang pertama adalah keluarkan dulu bagi yang beragama Islam zakat infaknya. Tunaikan dulu hak Allah. Keluarkan zakat profesinya. Setelah itu baru bayar hutang dulu. Ya. Untuk hutang ini ada ketentuan ekonomi bahwasanya maksimal 30% dari penghasilan. Jangan lebih Bapak Ibu. Karena itu akan merusak cash flow keuangan kita. Kemudian setelah bayar hutang, sisihkan dulu untuk tabungan, ya. Tabungan dan investasi. Jadi bukan belanja dulu. Tabungan dan investasi ini secara teori itu 20% dari penghasilan. Kalau Bapak Ibu berpenghasilan 10 juta, berarti 2 juta minimal untuk tabungan. Tabungan apa saja? Tabungan hari tua, tabungan pendidikan anak kita, tabungan haji, tabungan dana darurat dan sebagainya. Setelah itu baru kita belanjakan untuk kebutuhan hidup. Jadi secara teori itu kebutuhan hidup sama 40% ya Bapak Ibu. 40% dari penghasilan untuk kebutuhan hidup. Nah, jadi secara finansial kita itu harus menabung dulu sebelum belanja. Bukan begitu gaji masuk, uang ada, langsung belanja. Tidak. Tabung dulu. Jadi menabung itu bukan di sisa uang, tapi menabung itu di awal bulan begitu uang masuk, maka sisihkan dulu untuk tabungan. Sebab kalau kita menunggu ada sisa uang untuk ditabung di akhir bulan, biasanya nggak pernah ada Bapak Ibu. Kemudian kita harus punya dana darurat. Apa itu dana darurat? Kita perlu untuk hal-hal yang tak terduga, misalnya tiba-tiba sakit, alat rumah tangga kita tiba-tiba rusak, atau ada bencana alam, atau kehilangan pekerjaan. Itu semua membutuhkan dana darurat yang tidak sedikit. Bayangkan Bapak Ibu, tiba-tiba mesin pompa air di rumah kita rusak, AC tiba-tiba rusak, itu butuh biaya untuk servis, bahkan mungkin harus mengganti yang baru, ya. Kemudian mindset kita dalam mengolah uang ini, ya itu dia perlu kita pikirkan. Orang kaya itu berpikir kalau ada uang itu diinvestasikan. Kalau orang menengah, dia berpikir kalau ada uang itu ditabung. Tapi kalau orang miskin, begitu ada uang, mindsetnya lah
kemana akan dibelanjakan. Maka pikirkan Bapak Ibu, kita masuk yang mana? Apakah kita yang kalau ada uang, kita berpikir ini diinvestasikan kemana ya? Atau kita berpikir, berarti kita masuk ke golongan orang, mindset orang kaya. Kalau kita berpikir begitu ada uang, tabung nih, mesti ditabung. Itu berarti mindset orang menengah. Tapi kalau kita ada uang, pikirannya belanja apa ya, beli apa ya, makan apa ya. Itu berarti kita mindset orang miskin. Ibu Bapak sekalian, jadi kita harus berpikir bagaimana untuk mengalokasikan keuangan kita. Menabung misalnya ya. Menabung begitu uangnya anaknya lahir. Maka siapkan tabungan pendidikan anak kita. Bagaimana caranya? Pakai auto debit Bapak Ibu. Auto debit dari bank ke rekening anak kita yang kita siapkan untuk dia masuk sekolah nanti, bahkan hingga kuliah. Sebab kalau kita mengharapkan begitu anak kita butuh baru ada duit misalnya, itu akan sulit Bapak Ibu sekalian. Kemudian dalam hal berhutang, itu tadi ya Bapak Ibu, hutang itu tadi maksimal 30% dari penghasilan ya. Itu ada prinsipnya Bapak Ibu, jangan mudah berhutang. Hutang itu hanya boleh untuk satu keperluan dasar, beli rumah misalnya, itu bisa, boleh. Tapi kalau untuk konsumsi, untuk jalan-jalan, berpikirlah Bapak Ibu. Kemudian yang boleh dihutangin adalah untuk membeli barang-barang produktif, yang dengan barang itu bisa menghasilkan uang lagi, bukan membeli barang-barang konsumtif yang dipakai habis, akan rusak dan sebagainya. Kemudian yang bisa boleh juga berhutang adalah untuk membeli barang-barang yang nilainya meningkat. Setiap tahun barang itu nilainya meningkat, itu boleh. Tapi kalau bila daripada itu sebaiknya hindari. Kemudian ketika mengambil hutang, maka jangan Bapak Ibu ketika membayar hutang jangka pendek dengan mengambil hutang jangka panjang. Itu nggak boleh. Cash flow kita pasti rusak. Utang bank yang 3 tahun, kemudian kita bulan ini nggak ada uang, kita ambil pinjaman online dalam jangka waktu 6 bulan untuk membayar hutang bank yang 3 tahun, yang jangka waktu 3 tahun, itu tidak boleh. Itu pasti akan merusak cash flow kita. Kemudian kartu kredit, ini kemarin banyak yang ini ya, kartu kredit. Kartu kredit itu adalah alternatif pembayaran, bukan alternatif pembiayaan. Jadi misalnya kita dengan menggunakan kartu kredit dapat diskon lebih besar, kita atau dengan membeli barang itu harus menggunakan kartu kredit, maka gunakan kartu kredit. Bukan kartu kredit dijadikan alternatif pendanaan. Kita nggak ada duit nih, butuh untuk biaya ini itu, dah pakai aja kartu kredit, itu nggak baik. Atau untuk transaksi perdagangan boleh, tapi kalau untuk konsumsi sebaiknya Bapak Ibu hindari. Seandainya mengambil pun kita sudah ada dana untuk membayarnya, bukan dia dijadikan dasar untuk mendapatkan tambahan uang masuk. Kemudian dalam mengelola keuangan ini ada tips belanja Bapak Ibu. Ini, oh ya tadi juga ada terkait utang pay letter ya Bapak Ibu. Banyak sekarang akun-akun yang disediakan untuk pay letter, maka berpikirlah Bapak Ibu, apa syarat-syarat tadi. Pay letter itu kan hutang. Hutang itu hanya boleh tadi barang-barang seperti apa. Tapi kalau untuk kategori konsumsi harian, maka hindari. Kemudian untuk belanja, ibu-ibu nih sering nih belanja bagaimana? Belanja itu bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Ya. Beli barang ini butuh atau ingin, maka belilah yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Kemudian apa bedanya antara yang dibutuhkan dengan yang diinginkan? Kalau yang dibutuhkan itu pembelian barang yang terencana. Kita tahu nih, kita butuh ini, butuh itu, bulan depan kita bisa beli, kita dah tahu bakal ada kebutuhan itu. Tapi kalau keinginan biasanya muncul tiba-tiba, tidak terplanning. Tiba-tiba ketika sedang melihat online shop, lihat, bagus ini, ini ada banyak diskonnya. Hati-hati Bapak Ibu, itu berarti keinginan, bukan kebutuhan. Paling penting seandainya sudahlah kita butuh, kita ingin, ya udah belanja saja. Ya Bapak Ibu. Kemudian untuk belanja, batasi waktu Anda belanja. Ya, jangan terlalu lama. Dan satu lagi,
jangan belanja dalam keadaan perut kosong. Nanti yang dibeli macam-macam. Saya rasa itu saja Bapak Ibu dari kami untuk manajemen keuangan keluarga. Mudah-mudahan keluarga-keluarga kita bisa terencana keuangannya, keinginan kita tercapai, dan anak-anak kita semua dapat menempuh pendidikannya hingga pendidikan yang tinggi dengan manajemen keuangan keluarga yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.